Shalom, pagi bersama dudukan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga ini firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan 1 Timotius pasal 5. 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-16. Saya bagi dua bagian, ayat 3 sampai ayat yang ke-9, ayat 10 sampai ayat 16 besok. 1 Timotius pasal 5 ayat 3 sampai 9, ayat 10 sampai 16 besok. Mengenai janda, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Sedang seorang janda yang benar-benar janda, yang meninggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Tapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih, ia sudah mati selagi hidup. Peringatkanlah hal-hal ini juga pada janda-janda, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Tapi jika ada seorang yang tidak memiharakan sanak saudaranya, apabila si rumah yang orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ayat 9, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. Puji Tuhan. Tuhan mendidik kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai pelayan Tuhan. Pengertian hal janda yang sangat baik buat kita pagi hari ini. Mungkin saudara yang hadir yang membaca firman Tuhan hari ini benar-benar janda, tapi Alkitab menulis janda yang didaftaran atau yang dapat perhatian dari gereja lokal. Itulah janda yang berumur 60 tahun ke atas dan satu kali bersuami. Dia bukan kawin cerai, akhir jadi janda, bukan itu. Yang Tuhan mau pada hari ini firman, dia seorang janda sebagaimana ayat 9, dia daftar sebagai janda yang barulah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. Jadi berumur 60 tahun dan hanya satu kali bersuami. Maka pada ayat yang ketiga, hormatlah janda-janda yang benar-benar. Jadi mereka yang 60 tahun ke atas dan satu kali hanya menikah, mereka pun yang harus dihormati, diperhatikan. Siapa yang memperhatikan? Yang pertama, anak. Kalau dia punya anak. Atau yang kedua, cucu. Kalau dia punya cucu. Kenapa? Sebagai anak untuk membalas kebaikan kepada orang tua atau mamanya. Justru memelihara anak kandungnya atau cucunya yang diberkati Tuhan. Tuhan mau kita memperhatikan orang tua, apalagi sudah status menjadi seorang janda atau sebagai nenek.
Kita juga perhatikan sebagai cucu, memperhatikan nenek kita atau oma kita. Kenapa? Sebab Alkitab menulis pada ayat yang keempat, tetapi jika seorang janda yang punya anak atau cucu, hendaklah anak atau cucu itu pertama-tama belajar berbakti pada kaum keluarga sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itu yang berkenan pada Allah. Sebagai anak-anak yang berkenan pada Allah, balas budi. Kapan? Sudah mati? Bukan, ketika masih hidup. Karena dia seorang janda, dia hanya berharap pada Tuhan. Dan sebagai anak juga memperhatikan mamanya. Mungkin satu sebagai seorang janda, atau sebagai cucu memperhatikan nenek omahnya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan kehendaki, memperhatikan keluarga. Demikian juga hari ini kau saudara dengar, sebagai anak perhatikan orang tuamu, yang memperhatikanmu, yang memberi nafkahmu, dan hormati dengan baik. Jangan kurang ajar pada orang tua. Maka Alkitab menulis Efesus 6 ayat 1 dan 2, hormatilah orang tua dan Tuhan juga pendeta. Dan yang kedua, hormati ayah dan ibumu. Jangan jelas. Supaya apa? Firman Allah pada ayat 3 berkatnya, engkau berbahagia dan panjang umur. Tuhan menghendaki sebagai anak, sebagai cucu, memperhatikan orang tua dengan baik. Kenapa? Itunya dikehendaki Allah. Kenapa? Tuhan mau orang janda itu, janda dia hanya berharap pada Tuhan. Tuhan tidak mungkin kirim uang dari surga, tapi Tuhan mengirim melalui anak kandungnya atau cucunya yang memperhatikan orang tua atau omanya. Kayak apa? Itu yang berkenan pada Allah. Saya percaya saudara hidup boleh berkenan pada Allah. Bukan hidup yang tidak berkenan Allah, tapi hidup berkenan pada Allah. Kalau kita hidup berkenan pada Allah, Tuhan senang. Dan saya percaya Tuhan juga akan memberkati apa yang saudara korbankan pada orang tua saudara, apa yang saudara korbankan kepada nenek saudara, Tuhan akan perhitungkan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami sebagai anak yang memperhatikan orang tua kami, mungkin saat ini status sebagai seorang janda, kami juga sebagai cucu ke sudah dewasa, kami juga memperhatikan oma kami, dan juga kami memperhatikan saudara yang membutuhkan pertolongan. Biar kami pakai kami sebagai alat-alat-Mu dengan baik, dengan berkat-berkat yang Kau berikan. Kami gunakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Buat janda-janda yang membutuhkan, bukan janda yang bersapora, tapi benar-benar janda yang berbakti kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, setelah perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para anggota TNI, para Polri, bahwa mereka sebagai hamba-hamba Allah, berikan mereka takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.